Salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema Satrio Piningit datang, Indonesia tersohor di antara bangsa-bangsa. Ini sesi yang kelima. Kita akan baca Matius pasal 21. Kita baca ayat 33 sampai 43. Agak cepat saja Pak Umbing. Perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan telah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Ya, hasil yang menjadi bagiannya itu, kalau menurut Wahyu pasal 5 ayat 12 itu adalah ya kuasa, kekayaan, hikmat, makrifat, kemuliaan, hormat dan puji-pujian. Terus. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hambanya yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, anakku akan mereka segani. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Terima kasih. Ya, sampai ayat 43. Ini suatu pengajaran yang sudah sangat lama seringkali kita dengarkan dan kita difokuskan kepada ayat 43. Ya, setelah Tuhan Yesus bertanya kepada para pendengar yang adalah orang Parusi, Saduki, ahli Taurat dan tua-tua bangsa Yahudi, apa yang akan dilakukan oleh Tuhan itu? Maka mereka itu menjawab ayat 41, ya. Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Ini ucapannya para pendengar. Nah, berdasarkan ucapan ini Tuhan menjatuhkan keputusan pada ayat 43. Sebab itu berarti kan sebab itu karena ayat 41 tadi. Aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Bapak, Ibu, saudara kasih Tuhan, ya. Tuhan itu seringkali demikian, bersikap demikian. Ya. Jadi seperti ngelehke, seperti yang kamu katakan ya itu yang terjadi. Ketika Pilatus berkata, apakah engkau raja? Ketika imam besar bertanya, apakah engkau raja? Engkau sendiri mengatakan, sing kondo kowe. Ya, Bapak yang kasih Tuhan, karena banyaknya musuh pada waktu itu. Ya, kepercayaan menjadi penggarap kebun anggur itu dipindahkan karena ya penggarap yang pertama itu waktu panen itu tiba, mereka itu menjadi jahat.
Ya, karena ingin memiliki hasil panen, maka yang datang untuk mengambil atas perintah tuan pemilik itu ada yang dilempari batu, ada yang dicelakain, dan banyak juga yang dibunuh. Dikatakan ya di dalam Injil Lukas itu bahwa para nabi ya bahkan sejak zamannya Habil sampai zamannya Zakaria itu mereka tuh dibunuh oleh orang fasik. Ya. Bahkan pada puncaknya Tuhan Yesus Kristus sendiri sebagai anak yang akan mengambil haknya sebagai pewaris itu juga dibunuh. Kita baca 1 Tesalonika pasal 2 ayat 15. Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi dan telah menganiaya kami. Apa yang berkenan kepada Allah tidak mereka pedulikan dan semua manusia mereka musuhi. Nah ini, ya jadi bahkan orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan dan membunuh para nabi. Seperti yang ditulis di dalam Injil Matius tadi. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ya kita akan memahami, sekalipun ini tentunya sudah menjadi pemahaman yang terpateri, ya, yang sudah ditukikkan, dituliskan di dalam loh hati kita, di dalam pikiran kita oleh firman Allah dan Roh Kudus. Namun demikian perlu setiap saat kita ini diingatkan kembali, ya, tentang buah kerajaan yang harus dihasilkan oleh suatu bangsa, oleh suatu negara yang akan mendapatkan kepercayaan memelihara kebun anggur. Sebelumnya kita akan melihat dulu di dalam kitab Yesaya. Kitab Nabi Yesaya pasal yang kelima. Ayat yang ke-7. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yahudi ialah tanaman-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Ya, jadi kebun anggur Tuhan itu yang dimaksudkan di dalam Matius 21 itu adalah kaum Israel dan orang-orang Yehuda. Itu adalah tanaman-tanaman kegemaran Tuhan. Namun demikian tidak membuahkan hasil buah yang baik, justru kelaliman, ya, kejahatan, bahkan pembunuhan. Bapak Ibu sekalian Tuhan. Sedangkan ya pada suatu kerajaan yang sesuai dengan nubuatan Tuhan 2000 tahun yang lalu di dalam Matius 21 ayat 43 tadi, itu akan menghasilkan buah kerajaan. Tentunya sejak orang Farisi, Saduki, ahli Taurat, tua-tua bangsa Yahudi itu mengatakan demikian, Tuhan tentu mulai berfokus kepada suatu kerajaan, suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan, ya. Sebelum kita akan berbicara panjang lebar, maka kita akan memahami yang dimaksud buah kerajaan, ya. Yang pertama itu tentunya hasil buah anggur yang dipersembahkan pada saat pondok daun. Ya, kalau hari raya Pentakosta itu panen gandum. Ya, Saudara bisa baca Imamat 23 ayat 15 sampai 22. Mana dikatakan jangan disabit semuanya. Namanya disabit itu berarti gandum, dan harus membuat dua roti yang dikasih ragi. Itu aturan hari raya Pentakosta, ya. Jadi Pentakosta itu panen gandum, sedangkan kalau pondok daun itu panen anggur, ya. Pondok daun itu panen anggur. Maka ketika suatu bangsa ini sudah memberikan hasil panennya, berarti
Kita tuh sudah dekat dengan hari raya Pondok Daun, hari raya yang terakhir. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ya. Kalau Roma pasal 14 ayat 17 mengatakan kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kalau kita menghasilkan buah kerajaan, berarti di dalam diri kita itu ada kebenaran. Kebenaran itu siapa? Tuhan Yesus Kristus. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Di dalam diri kita tuh ada damai sejahtera yang bukan seperti yang dimiliki oleh dunia. Dan kita punya sukacita oleh karena Roh Kudus, ya. Kalau 1 Korintus pasal 4 ayat 20 dikatakan, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan tetapi dari kuasa. Bahkan Tuhan katakan pada saat mereka tuh percaya bahwa yang menyembuhkan itu adalah Tuhan Yesus Kristus, dikatakan kerajaan Allah sudah datang. Ya. Jadi kerajaan Allah itu adalah tentang kuasa, tentang hikmat dan makrifat, ya. Kemudian kita baca Yohanes pasal 18. Kita baca ayat 36 sampai 37. Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Ya, kerajaanku bukan dari dunia ini. Lukas 17 ayat 20 mengatakan kerajaan surga itu tak datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Lah berarti juga kalau suatu bangsa itu dipercaya menjadi pengganti, menjadi penggarap kebun anggur dan harus menghasilkan buah-buah kerajaan, maka buah-buah kerajaan yang dihasilkan itu bukanlah sesuatu yang merupakan tanda-tanda lahiriah. Buah kerajaan yang dihasilkan itu tentulah bukan ya sesuatu yang dari bumi ini, karena kerajaan itu ya bukan dari dunia ini. Bapak Ibu kasih Tuhan, tentu itu sesuatu yang sangat sulit untuk dipahami untuk kita darah daging. Kitab Nabi Yesaya katakan kepikiran kita dengan kepikiran Tuhan itu seperti tingginya. Kita tuh di bumi, sudah di bumi itu kecil, seluruh bangsa-bangsa itu cuma sebutir pasir di atas neraca, cuma setetes air di dalam timba. Kita yang 8 miliar itu dikumpulkan cuma kecil, sementara Tuhan itu di surga sangat dahsyat. Sehingga otak kita itu seringkali sangat tidak bisa memahami semua yang dikerjakan Tuhan, karena itu begitu ajaib. Bapak yang kasih Tuhan, lagi pula kitab Wahyu, ya kitab yang ke-66 pasal 1 sampai pasal 22 itu punya jiwa ya tabut perjanjian. Tidak ada tabut perjanjian itu ditaruh di depan pintu gerbang. Tidak ada tabut perjanjian itu ditaruh di halaman sehingga semua orang bisa melihat dengan jelas. Bapak yang kasih Tuhan, tabut perjanjian juga tidak ditaruh di ruang suci. Bapak yang kasih Tuhan, tidak. Tetapi di balik tirai. Kalau suku Kehat itu hendak mengangkat tabut perjanjian, maka imam-imam anaknya Harun itu yang membungkus. Ya, yang membungkus dengan kain-kain. Kemudian dipasangkannya pikulan, setelah tertutup rapat baru Bani Kehat itu mengangkat. Dan Bani Kehat tidak boleh utak-utik usil, pecicilan, petakilan, buka-buka, mati nanti. Berarti Bapak Ibu kasih Tuhan, untuk memahami perkara yang dilakukan oleh Tuhan di dalam kegerakan kitab itu adalah sesuatu yang sulit dipahami. Kecuali orang itu sudah melewati pintu gerbang, bertobat, lahir baru, penuh Roh Kudus, mencintai pengajaran, hidupnya ditempa menjadi pelita dan hidup dalam penyembahan,
mengasihi Allah dan sesama, setiap saat ada perbaikan tirai daging, maka kitab Wahyu itu bisa dipahami. Bapak Ibu kasih Tuhan, ya. Tadi dikatakan bahwa kerajaanku bukan dari dunia ini. Dan Tuhan Yesus itu sedang, sejak kedatangannya pertama itu sedang membangun kerajaan surga di bumi, kerajaan surga. Kalau dalam PL, ya teokrasi, kerajaan teokrasi itu dibangun atas Israel. Ya ketika di Sinai. Dalam perjalanannya, kemudian dalam wujudnya Saul, Daud, Salomo, kemudian barulah kerajaan teokrasi itu rusak seiring dengan pemberhalaan yang terjadi dan dilakukan para raja dan para pemimpin Israel. Nah, Tuhan membangun teokrasi yang kedua, itulah kerajaan surga atau tubuh Kristus. Maka syaratnya ya suatu kerajaan atau suatu negara itu pertama-tama haruslah ada rakyat. Kalau dulu teokrasi PL itu rakyatnya yang menjadi rakyat orang Israel. Tapi kerajaan surga itu yang menjadi rakyatnya adalah imamat rajani. Wahyu pasal 5 ayat 8 dan seterusnya. Yang mempersembahkan ketujuh perkara. Kemudian ada wilayahnya bukan di dunia. Kemudian ada pemerintahan, yaitu pemerintahan Tuhan Yesus Kristus yang satu saat, ya bukan selamanya, satu saat akan memerintah dengan pemerintahan gada besi, Bapak Ibu kasih Tuhan. Kemudian ada pengakuan dari negara lain kalau di bumi, tapi kalau pemerintahnya Tuhan, semua lidah nanti mengaku, bahkan semua yang di atas, yang di bumi dan yang di bawah bumi itu juga akan sujud. Ini satu rahasia yang besar dan Tuhan itu terus berupaya menantikan saatnya semua musuhnya itu ditaklukkan di bawah kakinya, diinjak oleh Tuhan Yesus Kristus, tubuh Kristus pada posisi kaki. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ya. Dikatakan tadi Matius 21 ayat 43, sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Suatu bangsa tersebut adalah negara asal Satrio Piningit. Bapak Ibu kasih Tuhan, negara asal, ya, asalnya dari mana Satrio Piningit itu berasal, ya. Kita akan baca Yesaya 46. Ini suatu fondasi dari LPBKWI, STTBKWI, ya, Kitab Wahyu, GKT, Bapak Ibu kasih Tuhan. Dan itu yang menjadi dasar dari kita semuanya melayani, dan ketika kita semuanya menjadi seperti lima darah yang pandai tetapi tertidur, maka Tuhan datangkan seorang hamba Tuhan dari Uganda, Bapak James Kawiso, untuk mengingatkan beliaunya di sana, ya. Tuhan tunjukkan suatu burung, tapi burung itu di Uganda tidak ada. Dan ketika dia mendapatkan kemurahan untuk pergi ke Indonesia, dia bersaksi dia melihat gambar itu pertama-tama ada di bandara. Dan ternyata ada di setiap tempat di Indonesia, di setiap bandara, di rumah makan, di mana-mana, Tuhan. Dan akhirnya dia itu diutus untuk menyampaikan Yesaya 46, negeri burung Garuda. Bapak yang kasih Tuhan. Memang kadang-kadang orang berhikmat, bermarifat, lima darah yang bijak pun bisa tertidur, bisa ngantuk, Bapak Yesus Tuhan. Tetapi ketika darah itu dikatakan bijak, ketika dia ngantuk, maka secepatnya dia akan menyalakan pelitanya yang nyaris padam, karena dia punya serapan minyak, punya kebiasaan untuk berdoa dan berpuasa, menghimpun urapan, ya. Kita akan baca Yesaya pasal 46 ayat 9 sampai 11. Ingatlah hal-hal yang dahulu sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana,
yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan, yang memanggil burung buas dari timur dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh. Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Terima kasih. Kalau dalam bahasa Jawa saya bacakan ya, LAI Jakarta 1961, ingsun nimbali manuk Garuda saka ing wetan, saka ing tanah kang adoh, wong kang ngampil kakancinganing karsaning sun, kaya enggoning sun wis ndhawuhake bakal sun tekakake, kaya enggoning sun meranata bakal sun tindakake. Layang kekancing itu ya itu SK atau surat keputusan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dikatakan dia itu akan dipercaya ya untuk melaksanakan segala keputusan Tuhan yang sudah ada sejak zaman purbakala tetapi belum terlaksana. Ya. Itu sudah direncanakan Tuhan, sudah ditata oleh Tuhan, tapi baru akan dilaksanakan ketika Satrio Piningit dari negeri burung Garuda itu nanti muncul. Bapak yang kasih Tuhan, dikatakan itu dari timur, timur yang jauh ya. Ada timur tengah, ada timur dekat ya. Kalau zaman dulu sejarah itu ada timur leng juga ya. Kemudian ada timur jauh, Bapak yang kasih Tuhan. Lah Indonesia itu negeri timur tapi yang jauh. Kalau timur dekat tuh ya yang deket-deket tempat nubuatan ini, tetapi itu jauh dan Tuhan mengatakan memanggil burung buas dari timur ya, dikatakan nimbali manuk Garuda. Bapak yang kasih Tuhan ya, berarti suatu bangsa yang akan dipercaya menjadi pengelola kebun anggur itu adalah negara asalnya Satrio Piningit atau malaikat Garuda. Nah, perkara akhir zaman yang belum dilaksanakan itu sudah ada sejak zaman purba, tapi itu nanti akan terlaksana ketika Satrio Piningit itu muncul. Apa itu? Ya tentunya tidak lain adalah ya yang belum terlaksana ya, itu adalah 14 tahun terakhir sebelum Tuhan datang. 7 tahun panen raya dan 7 tahun kegenapan kitab Wahyu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu yang belum terlaksana. Dan itu akan dilaksanakan 14 tahun itu akan dilaksanakan oleh tim dari timur yang dipimpin Satrio Piningit. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan ya. Di sini dikatakan Tuhan tuh sampai menyungguhkan dan menegaskan bahwa Tuhan Yesus Kristus sendiri yang bersabda di dalam Yesaya 46 ayat 1 dan seterusnya tadi. Bapak yang kasih Tuhan, perkara akhir zaman yang belum terlaksana ya, keputusan Tuhan yang belum jadi itu adalah 14 tahun menjelang kiamat, yaitu Tuhan sendiri memutuskan, maka Tuhan akan membuat keputusan itu menjadi terjadi. Tuhan sendiri membuat kehendak, punya rencana, maka Tuhan akan melaksanakan. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, kita semuanya yang sudah dididik kitab Wahyu ini, hendaknya kita ada rasa takut dan gentar akan hadirat Tuhan. Ini firman Tuhan. Ya, Yesaya 46 itu firman Tuhan. Itu bukan majalah. Ya, itu bukan cerita-cerita yang kita bisa beli di toko-toko buku, Bapak yang kasih Tuhan, tetapi itu adalah firman Tuhan yang diucapkan oleh Yesaya yang diurapi Roh Kudus. Dan kitab Nabi Yesaya itu secara keseluruhan itu punya jiwa ya, pintu tirai. Bapak yang kasih Tuhan ya. Tuhan memanggil burung Garuda sebagai pelaksana keputusan Tuhan untuk melaksanakan rencana sejak zaman purba yang belum terlaksana. Tuhan telah mengatakan, maka pasti Tuhan itu melangsungkannya, membuat terjadi. Tuhan merencanakan, maka itu akan dilaksanakan oleh Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan. Kemudian rencana yang sudah ada sejak zaman purbakala yang belum terlaksana tersebut tadi sudah saya katakan, itu adalah 14 tahun terakhir menjelang kiamat. Tuhan punya rencana 7 tahun panen raya. Dan itu sudah
terlaksana ya. Sejak September tahun 2015 sampai September tahun 2022. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, panen itu ya terjadi di Mesir. Ya, panen raya itu kalau kita membaca kitab Kejadian itu terjadinya di Mesir. Di Mesir itu negara pagan. Firaun itu penyembah berhala. Panen itu di Mesir. Sekalipun yang melaksanakan Yusuf, Bapak yang kasih Tuhan. Tetapi panen itu terjadi di Mesir. Ya, bukan di Kanaan. Bukan di tempatnya Yakub, tetapi di Mesir. Baru nanti setelah 2 tahun kelaparan itu masih ada 5 tahun. Maka Yakub mengirim anak-anaknya. Panen itu terjadi di Mesir. Bapak yang kasih Tuhan. Saudara perlu tahu, apalagi hierarki. Panen itu bukan di tompean. Ya, kalau di tompean tuh ya panen. Panen apa? Panen 9 penderitaan salib. Panen hujatan. Ya, panen sindiran. Panen masalah. Ya, panen masalah. Bapak yang kasih Tuhan. Tetapi ada tempat lain yang layaknya Mesir. Semua orangnya itu adalah orang pagan. Mereka tuh panen, mereka tuh diselamatkan. Bapak yang kasih Tuhan. Di negara-negara lain, di 5 benua ini mereka tuh panen raya besar-besaran. Nah, karena kita tidak punya uang, kita tidak bisa kemana-mana, kita tidak melihat. Ya, Bapak yang kasih Tuhan, sehingga saudara orang enek panen raya. Ya, yang perlahan kita tidak punya uang. Bapak yang kasih Tuhan, panen itu di Mesir. Di daerah pagan, semuanya itu penyembah berhala, semuanya itu orang pagan. Apa namanya? Fir'aunnya juga Fir'aun pagan. Yang menyembah Tuhan cuma Yusuf. Bapak yang kasih Tuhan. Ini satu apa namanya firman nubuatan juga yang perlu dipahami. Kemudian 7 tahun kegenapan kitab Wahyu itu adalah September tahun 2022 sampai September ya sampai pertengahan 2029. Maka setelah itu ya tentunya kiamat. Bahkan kedatangan Tuhan itu bisa dipercepat. Katanya 2 Petrus pasal 3 itu. Kita yang berdoa, kita yang menantikan Tuhan itu mempercepat kedatangan Tuhan. Ya. Rencana penyelamatan Israel ya di neraka dan Israel yang di atas bumi. Dan tentunya juga Goyim, Bapak yang kasih Tuhan, itu ditulis di dalam Yesaya 46 ayat 3 dan 4. Roma pasal 11 ayat 25 sampai 31. Kemudian Roma 9 ayat 27 sampai 28. Ya. Kita akan baca Yesaya 50 ayat 10 sampai 13. Ini pasal yang terkena pintu tirai. Yesaya 53. Ayat 10. Yesaya 50 ayat 10. Siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hambanya? Tadi saya ngomong Yesaya berapa? Pertama Yesaya 50. Oh, Yesaya 53, maaf ya. Yesaya 53 ayat 10. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Ya, sebagai pelaksana keputusan Tuhan, maka dia itu menjadi pelaksana keputusan Tuhan di dalam Yesaya 53 ayat 10. Apa keputusan Tuhan yang dilaksanakan? Mari ayat 11. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Ya, jadi sesudah kesusahan jiwanya, ya, ia akan melihat terang dan menjadi puas, menjadi bahagia, menjadi sukacita. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang, artinya membawa banyak orang kepada kebenaran. Kebenaran itu siapa? Tuhan Yesus Kristus. Ayat 12.
Sebab itu aku membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Ya, karena ia itu rela menyerahkan nyawanya sampai ke dalam maut. Seharusnya tidak harus demikian. Karena kematiannya itu kematian di dalam perjanjian. Ada perjanjian. Kalau seharusnya tidak demikian, tetapi karena Yesaya 53 ini, maka dia mendapatkan kemurahan, mendapatkan kuasa, mendapatkan lisensi untuk ya merampas orang-orang besar ya dan menjarah orang-orang kuat. Ayat 11 sampai 13 ya sampai 12 itu artinya ya Satrio Piningit itu masuk neraka tentu dengan hikmat makrifat yang tertinggi yang dimilikinya sebagai anugerah Tuhan, tertinggi untuk ukuran manusia, dan tentunya bukan di dalam darah dan daging ya, karena tidak ada manusia itu masuk masuk neraka di dalam darah dan daging kemudian tetap hidup kecuali antikris dan nabi palsu. Bapak yang kasih Tuhan, kita akan baca 1 Korintus 15 ayat 50. 1 Korintus 15 ayat 50. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Ya, terima kasih. Berarti kita itu tidak bisa masuk kerajaan surga dengan darah daging. Ya, tidak bisa. Jiwa roh kita dengan tubuh astral, tubuh yang diubahkan atau tubuh yang dibangkitkan. Lah demikian juga seseorang itu tidak bisa masuk kerajaan maut atau neraka dengan darah daging. Ya, tentu dengan tubuh kembar jiwanya, tubuh astral, Bapak kasih Tuhan, dengan makrifat, hikmat makrifat tertinggi yang merupakan anugerah Tuhan. Dan saudara, saya beritahu ya, Satrio Piningit itu ketika muncul di neraka, dia itu muncul sebagai orang Israel asli. Ya, muncul sebagai orang Israel asli. Dia memberitakan Injil di neraka tersebut. Kita baca 1 Petrus pasal 3 ayat 19. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Ya, ketika Tuhan Yesus itu mati, ya kemudian dia turun ke neraka, dia itu memberitakan Injil. Dan dari sana dia membawa tawan-tawanan. Ya, pada saat kebangkitannya mereka itu berjalan-jalan di Yerusalem dan kemudian mereka pergi ke surga. Bapak yang masih Tuhan. Kita baca 1 Petrus 4 ayat yang ke-6. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia, dihakimi secara badani, tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Ya, mereka itu secara badani dihakimi, dihukum, masuk neraka. Tetapi ketika Injil itu diberitakan kepada mereka, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, maka mereka itu rohnya, jiwa rohnya diselamatkan. Ya. Jadi ketika Satrio Piningit itu muncul di Hades atau di neraka yang dikuasai oleh ya Hades dan Thanatos, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ya, maka Satrio Piningit itu muncul sebagai orang Israel asli.
Bapak Ibu kasih Tuhan, kita akan baca. Itulah yang disebut sebagai hamba yang misterius. Kita baca Roma pasal 2. Ayat 28 sampai 29. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati, secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Kemudian kita baca Roma 9 ayat yang ke-6. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Ya, karena bukannya semua orang yang berasal dari Israel itu orang Israel. Dan tadi kita kembali kepada Roma pasal yang kedua ayat yang ke-28, ya. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, ya. Dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Kalau sampai seseorang itu mendapatkan kemurahan untuk diperlakukan seperti itu, maka pujian baginya bukan datang dari manusia, tetapi dari Tuhan. Ya, jadi malaikat Garuda, malaikat Sang Surya atau Satrio Piningit itu bertransformasi, ya, dari Goyim menjadi Israel sejati. Bertransformasi itu merupakan satu perubahan atau berubah dari keadaan yang sebelumnya menjadi baru sama sekali, dari keadaan yang sebelumnya menjadi baru dan lebih baik. Menjadi Israel sejati adalah kehendak Tuhan, ya. Dari Goyim menjadi Israel sejati itu berlaku bagi Satrio Piningit beserta hierarki 5, 6, 8. Saudara perlu perhatikan. Ini ayat. Bagaimana kita berpikir ayat ini digenapi? Ya. Bagaimana berlangsungnya atau bagaimana kejadiannya atau bagaimana prosesnya ayat ini digenapi, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dan itu berlaku untuk Satrio Piningit dan hierarki 5, 6, 8. Tentunya di dalam Watu Gilang itu beserta yang duduk di sampingnya, Bapak yang kasih Tuhan, dan beserta keluarganya. Itu berlaku hukum dari Goyim bertransformasi menjadi Israel sejati. Bapak yang kasih Tuhan, orang yang masuk ruang Mahasuci itu banyak. Ya, orang yang masuk ruang Mahasuci itu banyak. Kalau kita membaca Wahyu pasal 21 yang menjadi pondasinya itu 12 suku Israel. Bahkan juga 12 rasul. Ya. Orang yang masuk ruang Mahasuci itu banyak. Tetapi dari Goyim diakui Tuhan Yesus Kristus menjadi Israel asli atau Israel sejati itu hanya berlaku bagi 5, 6, 8 beserta yang duduk di sampingnya di atas Watu Gilang dan keluarganya. Ya. Mengapa? Karena menjadi hierarki 5, 6, 8 itu terlalu banyak kesengsaraannya. Menjadi hierarki 5, 6, 8 itu terlalu banyak kesengsaraannya. Ya. Hari-harinya tiap hari pikul salib. Terus menerus didera 9 penderitaan salib. Roma 8 ayat 35 sampai 39 kita akan baca. Roma 8 ayat 35 sampai 39. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Nah, ini hari-harinya tuh hierarki itu
menjalani seperti prosesnya Tuhan, mengalami penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, dipermalukan, ya, menjadi bahan sindiran, menjadi bahan hujatan, kemudian dalam bahaya, ada ancaman pedang, ya. Terus ayat 36, Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa ya, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. ya, menjadi hierarki itu sejak dia dipanggil menjadi hierarki, dididik untuk memahami rencana Tuhan pada akhir zaman untuk memiliki karakternya 7 guru Bapak yang kasih Tuhan, kemudian menjalani MP3, didikan yang terus menerus menguras seluruh aspek keduniawian, menghabiskan seluruh aspek darah daging, ya. Terus segala hal yang kita miliki sebagai kenikmatan daging, rasa dan harta itu sepertinya dikikis, dihabiskan dengan menjadi domba-domba sembelian setiap hari. Bapak yang kasih Tuhan, terlalu banyak kesengsaraannya menjadi hierarki, ya. Tiap hari itu pikul salib, harus betul-betul menjalani hidup sebagai nang donya mung mampir ngombe. Sepertinya orang itu duwe duit akeh, duwe duit sithik sudah jadi domba sembelihan, enek duit sithik wis dadi domba sembelihan. Terlalu banyak kesengsaraannya. Bahkan 9 penderitaan salib tadi, Bapak Ibu ngasih Tuhan, itulah yang membuat darah kita ini, darah daging ini, darah kita ini digantikan terus menerus oleh darah Kristus. Bapak yang kasih Tuhan, tidak semua orang mendapatkan kasih karunia untuk menanggung penderitaan seperti itu. Banyak orang masuk ruang maha suci, tapi tidak semua orang bertransformasi dari goyim menjadi Israel sejati. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Itulah sebabnya hierarki 5, 6, 8, 1, 7, 70 dan 490, di mana Indonesia itu mendapatkan kuota 60%, saudara kita yang 40% yang tersebar di muka bumi itu penderitaannya sama. Apalagi yang dari Sinim itu salibnya tuh sangat berat sekali, Bapak yang kasih Tuhan. Yang di Eropa tidak beda, juga sangat berat. Yang di Amerika, yang di Afrika, ya, yang di Asia, yang di Australia, semuanya menanggung penderitaan yang sama, Bapak yang kasih Tuhan, untuk bertransformasi dari goyim menjadi Israel sejati. Semua tabiat yang ciri-ciri liar, zaitun liar, setiap kali ada tanda keliaran, ada tanda yang tidak bagus, itu harus ditransformasi oleh darah Kristus, diperdamaikan oleh darah Kristus. Dan terus darah Kristus itu mengalir dalam hidup kita, menggantikan darah daging, kegoyiman kita. Bapak yang kasih Tuhan, itu satu kasih karunia, tidak banyak Bapak yang kasih Tuhan. Itu cuma hierarki 5, 6, 8 beserta yang disandingnya, yang duduk di atas Watu Gilang dan keluarganya. Itu satu kasih karunia yang terbesar, satu keajaiban di atas keajaiban, ya, satu mujizat di atas mujizat. Kalau kita goyim yang seperti ini, diaku oleh Tuhan sebagai Israel asli, ya. Saya pernah melihat, ya,
kalau ada orang entah laki entah perempuan itu nikah sama orang Batak itu terus mereka jejer terus ditutupin ulos katanya terus dikasih marga Batak ya. Dulu waktu di sini tuh waktu siapa itu Mas Herjunedi itu ya, kakaknya Mas Tejo itu ya. Itu istrinya kan Batak ya. Nah kemudian jejer gini terus dari belakang itu dikasih ulos, kemudian mendapatkan marga Batak. Itu yang terjadi di bumi. Dan tentunya tiap-tiap negara, tiap-tiap wilayah, tiap-tiap daerah itu punya kebudayaan yang seperti itu. Nah kalau kerajaan surga ya khusus hierarki itu sama Tuhan darahnya itu diganti. Karakternya itu diganti. Darahnya diganti darah Kristus seutuhnya. Itulah sebabnya kita ini paling sering perjamuan suci. Dididik demikian. Paling sering perjamuan suci. Setiap saat ganti darahnya Tuhan, tubuhnya Tuhan, daging dan darahnya Tuhan. Ya. Kemudian penderitaan kita harus ketiplak. Itu artinya harus sama persis dengan penderitaannya Tuhan. Sebab itulah Bapak yang kasih Tuhan, kita ini jangan terlalu banyak nggeresulo, jangan terlalu banyak mengeluh, jangan terlalu banyak sambat. Karena kita hierarki 5, 6, 8 itu ya 2 dengan yang duduk di sampingnya di Watu Gilang itu dan keluarganya itu adalah sama Tuhan mendapatkan kasih karunia untuk berganti beralih menjadi Israel sejati. Kalau tidak demikian maka Roma pasal 2 ayat 28 29 itu apa itu cuma sekedar ditulis, tentu ada penggenapannya. Yang ngerti penggenapannya ya kalau belajar di surga. Bapak yang kasih Tuhan, bagaimana prosesnya? Bapak yang kasih Tuhan ya. Maka Yesaya 5:3 ayat 10-12. Ketika Satria Piningit itu datang membawa hasil panen anggur ya, sesuai dengan Matius 21 ayat 43. Dengan mengambil Israel yang di neraka beserta semua pembesar yang dirampas. Namanya pembesar itu biasanya itu para raja, para pembesar yang ada di neraka. Kemudian orang-orang kuat itu para ya orang kaya raya. Kalau istilahnya sekarang gitu orang crazy rich. Sugih ki edan-edanan ya, sugih banget Bapak Ibu Tuhan ya. Orang kaya raya yang di neraka. Mereka semuanya itu semua yang diangkat dari neraka. Seperti yang kita bisa baca di Alkitab itu Nimrod, Raja Tirus, raja-raja Mesir, para goyim itu ya. Dan yang lain-lainnya yang saudara bisa sebut namanya ya. Semuanya itu kenal sama Satria Piningit. Tapi kalau yang di surga saking banyaknya itu tidak semuanya kenal. Tetapi yang diambil dari neraka itu semuanya kenal Satria Piningit. Nah ketika mereka itu nanti sebentar lagi datang, karena mereka sekarang ini sedang berada di kereta, mungkin saudara bingung lagi, bundanya kayak saya edan, ya toh, ngelindur, Bapak yang kasih Tuhan. Di kereta itu cuma sarana untuk turun. Kalau cuma yang turun 3 orang, enggak perlu kereta api, cukup bawa mobil. Ya. Nah, karena semuanya ikut dan Tuhan mengizinkan, karena itu ada nubuatan-nubuatan kecil dalam Alkitab pertama. Sedangkan dalam Alkitab yang kedua itu diceritakan secara jelas, Tuhan mengizinkan semuanya ikut. Mereka itu seperti ya buah kerajaan, hasil dari kebun anggur yang dikerjakan penggarap yang dipercaya yaitu suatu bangsa, maka hasilnya buah anggurnya yaitu orang besar dan orang-orang kuat tadi itu dibawa pada hari raya Pondok Daun. Bapak yang kasih Tuhan, pada hari raya Pondok Daun, hari raya yang terakhir pada saat kita menjelang masuk
kerajaan 1000 tahun damai. Ya, jadi menjelang terjadi Mesabo yang pada 7 tahun itu, kalau Yesaya 26 ayat terakhir, maka Tuhan katakan, bangsaku masuklah sebentar ke dalam bilik ketika kejahatan itu sedang berlangsung. Nah, kalau Wahyu pasal 11 ayat 19, ketika kejahatan itu sedang berlangsung, mereka tuh disuruh sembunyi sejak zamannya Daud, ya. Dan dalam kitab-kitab lain dikatakan mereka tuh disembunyikan oleh Tuhan di dalam baitnya. Ketika terjadi bencana, ketika terjadi peperangan, ketika terjadi malapetaka, orang-orang itu disembunyikan di dalam baitnya. Itu Wahyu pasal 11 ayat 19, mereka tuh masuk bait Allah. Bait Allah itu apa? Bait Allah itu di sana tuh ada tabut perjanjian. Tabut perjanjian itu bahasa Yunannya kibotos, itu diak, itu jung, itu punyanya Nabi Nuh, itu bahtera. Tapi bukan punyanya Nabi Nuh lagi, tetapi yang Tuhan buat pada zaman Zerubabel. Tuhan itu sudah menyiapkan pada zamannya Zerubabel. Semua rencana keselamatan itu Tuhan sudah meranoto, ditoto tuh iki kok ngene, iki kok ngene, iki kok ngene. Lah mereka tuh ditaruh, disembunyikan pada saat 7 tahun kegenapan kitab Wahyu. Mereka tuh disembunyikan, dan dari sana itu mereka tuh melihat, menonton penghukuman atas orang fasik. Seperti yang ditulis di dalam Wahyu, di dalam maksudnya dalam Mazmur 90 itu, mereka menonton, Bapak Ibu kasih Tuhan, menonton dari bait Allahnya. Jadi di mana di sana ada diak, tabut perjanjian atau jung atau bahtera. Jadi di dalam bahtera itu cuma 7 tahun. Karena masih banyak yang darah daging masuk ke sana. Kemudian nanti ketika bumi ini berguling-guling, ya, glinding seperti yang dinubuatkan dalam Yesaya 24, maka kapal itu, bahtera itu juga keluar dari bumi, ya, keluar dari bumi ini, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Lah ketika mereka itu ikut turun sebagai hasil dari pekerjaan di kebun anggur, Bapak Ibu ngasih Tuhan, mereka tuh ikut karena waktunya cuma sebentar dan mereka terus menyebar di 5 benua. Maka Tuhan itu sudah membuat kereta tahun 1897, kereta itu sudah dibuat sama Tuhan. Bunda kok ngerti? Ya ngerti wae, mestinya ya Roh Kudus yang memberitahu. Teko sama Tuhan Yesus, Bapak yang kasih Tuhan. Mereka ada dalam kereta berjalan ke 5 benua. Tujuannya apa? Ya tujuannya marani anak putune sing neng bumi dikandani kongkon mertobat kayak kerinduannya orang kaya yang punya rumah, tetapi Lazarus yang kere itu di depan pintunya, ya minta remah-remah ndak dikasih, malah ditokke asune. Padahal mlebu neraka, dia orang Israel, itu fakta, ya, bukan cerita. Mereka ingat masih ada 5 saudaranya. Suruh itu Lazarus pulang biar mereka bertobat. Waktu itu belum waktunya, ya. Tapi itu ada dalam Alkitab yang kedua dan Tuhan izinkan. Mereka tuh sekarang sedang berjalan di dalam kereta, dan kereta itu orang kayak sepur yang kita lihat. Kereta itu sangat besar. Di dalam kereta itu ada rumah-rumah. Di dalam kereta itu ada laut. Di dalam kereta itu ada pasar. Di dalam kereta itu yang tidak boleh ada adalah pohon tinggi, karena kereta itu berjalan cepat. Tuhan katakan tidak boleh tanam pohon karena itu bisa tumbang. Ya. Kalau di kapal, ya, rumahnya tuh tinggi seperti hotel-hotel kalau kita lihat film, dan itu rumahnya orang biasa. Ya, itu rumahnya orang biasa kalau seperti itu. Tapi kalau di dalam kereta itu rumah itu maksimal tingkat 2, 1, 2, tidak boleh ada pohon karena berjalannya cepat banget, bisa tumbang, Bapak yang kasih Tuhan. Karena apa?
Ini anugerah untuk orang yang berhikmat dan bermakrifat, orang yang matang di dalam salib. 1 Korintus 2 ayat 6 sampai 9. Apa yang tidak pernah didengar telinga, yang tidak pernah dilihat mata, yang tidak pernah muncul di dalam hatinya manusia, itu yang disediakan untuk yang mencintai Tuhan. Bapak Ibu sengasih Tuhan, ya. Itu yang Tuhan sediakan. Keretanya tuh jalannya cepet banget. Dan mereka tuh semuanya membawa oleh-oleh untuk sanak saudaranya yang masih di bumi. Mereka tahu semuanya siapa-siapa yang masih di bumi. Ya. Seperti Efesus pasal 1 ayat 3. Semua kekayaan 7 perkara itu ya dibawa untuk terjadinya pertemuan. Efesus 1 ayat 10. Orang yang pengen masuk dalam peristiwa tersebut harus tetap dalam urapan Roh Kudus. Bapak Ibu kasih Tuhan, ya. Jadi semua yang keluar dari neraka itu kenal Satrio Piningit. Mereka itu terdiri dari suku, kaum, bangsa dan bahasa. Dan mereka ngerti, ya, iki wong Indonesia. Tapi getih wis diganti getih Israel, getih Tuhan Yesus Kristus. Sehingga ketika mereka itu nanti datang, ya, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, banyak kali Tuhan sudah menyiapkan tempat, ya. Tuhan sudah menyiapkan tempat untuk kedatangan mereka, ya. Maka Indonesia ini tersohor di antara bangsa-bangsa. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, ya, kita juga harus tahu bahwa himpunan orang-orang yang berdiri di Bukit Sion, Wahyu pasal 14 ayat 1 sampai 5 itu kalau Rasul Paulus menggambarkan itu Ibrani pasal 12 ayat 22 sampai 29. Perhimpunan di Bukit Sion itu terdiri dari beribu-ribu malaikat, jemaat anak-anak sulung Allah Bapa, roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, ya. Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus, kemudian dari tengah-tengah perhimpunan Gunung Sion itu firman Allah itu disampaikan. Kalau zaman dulu dari Gunung Sinai firman Tuhan disampaikan, yang akhirnya menjadi pegangan untuk orang Israel sampai sekarang. Nah, kalau pada zaman akhir Ibrani 12 ayat 22 sampai 29 firman Allah itu disampaikan dari Gunung Sion. Dari perhimpunan dari berbagai macam dimensi tadi, ada malaikat, Bapa, Anak dan Roh Kudus, ya. Roh-roh orang benar yang telah menjadi sempurna. Artinya para pendoa syafaat yang terhimpun di dalam Wahyu 14 ayat 1 sampai 5. Itulah sebabnya saudara yang punya hikmat marifat, yang mendapat kemurahan, setiap saat saudara itu dibawa, jiwa saudara itu dibawa ke dalam perhimpunan di Gunung Sion ini. Dan saudara melihat di sana itu sangat banyak sekali orang. Saudara tidak bisa datang ke sana di dalam tubuh, ya, tidak bisa datang ke sana di dalam tubuh, ya. Nah, dari Gunung Sion itu firman Tuhan itu disampaikan. Kalau Tuhan itu berfirman, ya, Keluaran pasal 25 itu, ya, itu dari atas tutupan Gafirat. Kemudian Musa itu mendengarkan. Kalau dulu firman Tuhan dari Gunung Sinai saja, ya, orang yang melawan dibunuh. Apalagi kalau orang itu melawan di mana Tuhan itu berfirman dengan cara yang lebih ajaib dari Gunung Sion, dari perhimpunan kita, dari atas tutupan Gafirat. Kita tidak bisa seenaknya sendiri. Semua apapun yang kita bicarakan sejak tahun 87 sampai sekarang itu semuanya ada dalam Alkitab. Baik Alkitab pertama, Alkitab yang kedua. Oleh sebab itu kita biarlah semakin takut dan gentar akan Tuhan. Jangan seperti Ayub
ya yang bicara terlalu berani, kemudian ketika Tuhan datang dia minta ampun sambil menutup mulutnya. Ra dibaleni meneh jarene gitu, minta ampun, akhirnya Tuhan pulihkan. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita akan baca sebagai ayat yang terakhir 1 Korintus pasal yang ke-11. Kita baca ayat 23 mulai 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 32. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia ini. Ya, jadi supaya kita ini tidak dihukum bersama-sama dengan dunia, dihukum bersama-sama dengan dunia pada akhir zaman itu berarti ya mesabu, ya. Sekalipun yang satu itu masih ada positifnya. Supaya kita tidak terkena mesabu, maka kita tuh harus menghargai tubuh dan darah Tuhan. Kalau kita perjamuan suci itu harus dengan cara yang layak dan mengakui bahwa yang kecil itu adalah tubuhnya Tuhan, dagingnya Tuhan, dan yang ada pada cawan itu adalah darah Kristus. Saudara enggak untuk ngomong, "Lah iki mandak tukune ning Betani, ya, persembahan Mbak Tutik." Ya. Enggak boleh. Kalau saudara punya perasaan seperti itu, tidak mengakui tubuh darah Tuhan, maka kita dihukum. Ya, kita dihukum. Nah, transformasi itu salah satunya terjadi ketika kita itu setiap saat makan tubuhnya Tuhan, minum darahnya Tuhan, seperti yang ditulis di dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat terakhir itu, barang siapa makan dagingku, minum dari darahku, dia nanti pada akhir zaman akan dibangkitkan. Ya, pada akhir zaman akan dibangkitkan dan seterusnya. Tetapi secara khusus kita yang hidup pada akhir zaman, ya, persekutuan kita dengan darah dan tubuhnya Tuhan itu menjadi salah satu cara untuk kita tuh bertransformasi, memiliki darah Israel. Bapak Ibu kasih Tuhan. Sebab itu lakukan dengan penuh penghormatan. Bapak Ibu kasih Tuhan. Saudara yang punya putra putri dididik, dikasih tahu, dikasih pengertian, kita sendiri juga. Kemudian kita harus menguji diri. Pada saat perjamuan suci itu kita harus menguji diri. Sekarang kita tidak mampu mengadakan ujian diri atas diri kita sendiri. Ya, sudah hampir 8 tahun ini. Tetapi hendaknya masing-masing sudah menguji diri. Ya, artinya bisa melihat dirinya sendiri. Rasa nguji wong liya, karena kita bukan dosen, kita bukan guru. Kita menguji diri kita sendiri-sendiri. Kita bukan dosen, atau bukan guru di dalam hikmat marifat atau di dalam perkara-perkara akhir zaman atau di dalam perkara-perkara yang ada di Bukit Sion. Ya, kita adalah sesama umat, sesama hierarki, dan kita pun tidak tahu kita tuh hierarki yang di mana, hierarki 2 atau hierarki 1. Kalau saudara yakin hierarki 1, biarlah saudara teguh di dalam 9 penderitaan salib. Teguh di dalam pengajaran salib, teguh di dalam pengajaran kitab Wahyu yang menjadikan saudara itu sampai ada seperti sekarang ini.
melalui pengajaran kitab Wahyu itu saudara dididik, ditempa, dibentuk menjadi hierarki. Ada yang jadi Satrio Piningit, ada yang jadi 7 guru, ada yang jadi 70 penatua, ada yang menjadi 490 penghulu. Itu karena kitab Wahyu. Nah, betul kitab Wahyu itu Kejadian sampai kitab Wahyu. Tetapi secara khusus yang menampilkan hierarki atau 7 guru itu kitab yang ke-22. Yang di dalamnya saudara dididik dengan segala macam didikan, sampai pun hikmat marifat, saudara bisa pergi kemana-mana. Bapak Ibu kasih Tuhan, saudara bisa dibawa kemana-mana untuk mengikuti terus kegerakan kitab Wahyu. Bapak Ibu kasih Tuhan, seperti yang ditulis dalam Ibrani pasal 12 ayat 22 sampai 29 tadi, jiwa roh kita itu mengikuti kegerakan. Bapak Ibu kasih Tuhan, jiwa roh kita itu mengikuti kegerakan panen raya, ya. Ya kalau kita ini sedikit berhikmat, kroso, ya. Lah kalau terasa seperti itu ya, artinya orang yang berhikmat itu seperti Yakub, orang yang berhikmat itu seperti Maria, tidak banyak mencela, tidak banyak menyoal, seperti orang Farisi, orang Saduki selalu menyoal Tuhan Yesus, ya. Tidak banyak menghujat. Karena Tuhan itu berfirman dari atas tutupan Gafirat. Tutupan Gafirat itu apa? Itu kitab Wahyu, ya. Jadi biarlah kalau sejak kita tahu kita ini berganti, bertransformasi menjadi Israel sejati, Bapak Ibu kasih Tuhan, kita pertahankan kasih karunia Tuhan itu. Kita semakin bersyukur atas 9 penderitaan salib yang harus kita tanggung. Jangan ada upaya untuk melepaskan diri. Bapak Ibu kasih Tuhan. Karena tadi dikatakan dalam Roma juga ayat 9 dari pasal 8. Tidak semua orang Yahudi itu orang Yahudi. Ya. Tapi justru yang bukan itu dihisapkan masuk karena darah Kristus. Semoga Roh Kudus memberikan pemahaman kepada kita dan kita semakin bersyukur atas kasih karunia terbesar yang Tuhan berikan kepada kita yang hidup pada akhir zaman ini. Kita akan pujikan satu pujian hierarki.